Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya pada video tutorial pembuatan WebGIS pantau corona menggunakan kode Igniter. Di sini kita sudah sampai pada video tutorial yang kelima, di mana kita akan menampilkan pemetaan yang secara global dalam bentuk penanda. Nanti akan ada data per negaranya juga. Nah, langkah awalnya silakan untuk menghidupkan sum-nya pada bagian MySQL dan Apache-nya, dan pastikan komputer sudah terhubung ke jaringan internet. Nah, di sini kita buka localhost kita. Nah, di sini nanti akan kita tambahkan berupa sebuah link baru pemetaan. Nah, kita masuk ke Visual Studio Code. Kita masuk ke View, Layout, di bagian nav. Nah, lalu kita tambahkan di sini linknya. Ini kita Ctrl C, kita pastekan ke bagian bawah, Ctrl V, lalu kita ubah pada bagian ininya menjadi pemetaan. Ikonnya kita ubah jadi, pada ini kita ubah jadi pemetaan. Nah, lalu kita buat lagi di home, public function globalnya. Kita kopikan ini aja, copy, paste. Nah, lalu kita ubah pada bagian ini menjadi pemetaan. Untuk datanya ini kita hapus. Pada bagian title-nya kita tambahkan pemetaan, dan untuk globalnya kita ganti jadi P pemetaan. Tahap selanjutnya kita buat item baru, file baru pada folder view, new file. Nah, kita buat di sini P pemetaan, .php. Nah, ini sudah masuk. Nah, langkah selanjutnya kita akan menambahkan linknya, link server untuk pembuatan maps-nya. Nah, kita buka template, coba pencarian dulu. Nah, ini dia template JavaScript. Nah, ini masuk ke download ini. Kita scroll ke bawah. Nah, lalu ini yang kita kopikan. Ctrl C, kita kopikan pada bagian head, pada bagian paling bawah ini. Nah, ini kita rapikan. Lalu setelah itu kita ambil contoh petanya di tutorials yang leaflet quick start gate ini. Nah, lalu kita scroll lagi ke bawah, kita pilih see this example standalone. Nah, lalu kita klik kanan, open view text source-nya. Lalu kita kopikan. Nah, yang bagian ini kita akan mengambil dari bagian map sampai markernya, Ctrl C. Lalu kita masuk lagi ke Visual Studio Code pada bagian ini dia pemetaan. Nah, kita kopikan di dalam sini. Nah, setelah kita kopikan ini, kita akan melakukan beberapa konfigurasi agar maps-nya nanti bisa terbaca dengan baik. Nah, untuk sementara kita coba buka dulu
kita tambahkan ini dulu. Oke. Kita masuk lagi di localhost, lalu masuk ke pemetaan. Nah, ini sudah terbaca petanya, judulnya, ada markernya. Peta ini yang akan kita konfigurasi atau modifikasi sesuai dengan yang kita butuhkan. Pertama kita hapus dulu ininya, lalu kita tinggikan. Lalu pada bagian set view-nya kita ubah menjadi 0 dan 0. Bagian ini kita jadikan 2. Lalu hapus pada bagian max zoom. Hapus juga yang title size dan zoom effect-nya. Nah, lalu pada bagian streets ini kita ganti menjadi dark 10. Kita kembali, kita refresh. Nah, ini sudah tampil seperti ini, sudah berwarna hitam. Ini sudah ada markernya. Nah, selanjutnya kita akan memodifikasi tampilan marker ini agar sewaktu dibuka nanti semua atau per negara ada penandanya, dan jika diklik atau diletakkan kursor di penanda ini akan tampil sebuah pop-up. Nah, ini kita minimize. Lalu kita masuk ke home. Di sini kita buat satu panggilan baru. Nah, ini kita kopikan karena kita akan menampilkan data dari kawal corona ini lagi. Ctrl B. Nah, pada bagian global ini kita jadikan lokasi. Lalu kita panggil lokasinya $lokasi. Nah, setelah ini kita close saja. Nah, kita akan membuat ini. Langkah selanjutnya kita buat sebuah perulangan. Kita dulu. Nah, pada blind pop-up ini kita hapuskan. Kita hapus. Lalu kita buat sebuah perulangan di atasnya ini. PHP lalu kita buatkan di sini for each. Oh, ini kita kopikan aja dulu. Ctrl C, lalu kita kopikan pada bagian bawah ini, Ctrl V. Nah, lalu kita buat di sini for each. Ya. Nah, lalu kita ubah pada bagian variabel ini sesuai dengan variabel kita, lokasi, value. Nah, ini kita hapus. Lalu kita letakkan tutup kurungnya di dalam sini. Pada bagian L marker ini kita ubah. Terus ini kita hapuskan juga. Kita kopikan yang ada pada bagian global. Lalu kita copy yang ini. Kita kopikan aja, kita mengambil bentuk codingnya saja. Ctrl C, lalu kita kembali ke pemetaan.
Nah, kita kopikan di sini satu, lalu di sini satunya. Nah, selanjutnya kita masuk lagi ke API kawal corona. Nah, lalu kita masuk ke API for developers. Lalu kita scroll ke bawah. Nah, lalu kita kopikan pada bagian NAT ini. Copy, kita pastekan di config NAT-nya. Copy. Ulangi juga. Baik, kita coba refresh. Kita coba masuk lagi lokal. Lalu kita masuk ke pemetaan. Nah, bisa dilihat di sini sudah terbaca pada bagian markernya. Kita kembali lagi ke Visual Studio Code untuk memasukkan pop-up-nya agar ada tampilan nama positif, sembuh, dan meninggal. Ada tampil data corona. Minimize. Nah, lalu pada bagian ini kita enter dulu. Kita berikan jarak. Kita buat di sini negara. Nah, di sini kita masukkan codingnya. Bisa kita kopikan di file global. Nah, kita kopikan yang ini, value attributes country region-nya. Kita akan menampilkan nama negaranya, jadi ini cukup. Masuk ke pemetaan, lalu kita kopikan di dalam sini. Kita enter, kita buat kode tambah, kita buat lagi di sini. Kita masukkan positif, tambah sembuh, tambah meninggal. Oke, kita hapus. Nah, lalu kita isikan di dalamnya ini seperti pada P global ini. Nah, kita copy paste ini aja. Compile nya, Ctrl C. Kita masukkan di pemetaan yang pada bagian positif. Nah, lalu yang sembuh kita masukkan lagi yang recover. Di sini yang recovernya, kita masukkan lagi yang meninggalnya. Lalu kita tambahkan di sini, kita tebalkan ini dulu. Oke. Kita buat supaya tebal. Lalu kita tambahkan di sini juga. Oke. Tambahkan BR-nya. Di sini kita kopikan lagi ini. Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini kita kopikan aja. Dan sudah. Kita coba refresh.
Nah, ini sudah tampil. Jadi kalau kita klik isu ini, maka dia akan langsung secara otomatis tampil. Nah, nama negara, kasus positif, kasus sembuh, dan kasus meninggalnya. Nah, datanya ini akan sesuai dengan situs yang kawal corona. Kita bisa cek dulu. Nah, kita buka kawal corona lagi. Ini dia kawal corona. Dan bila sudah terbuka, kita scroll ke bawah. Ada data coronavirus global. Nah, ini kasus coronavirus global terakhir di United States. Nah, kita buka pada kasus positifnya, kita lihat. Ya, kasus positifnya ada 3.431.574, 3.431.574. Nah, jadi datanya yang tampil pada pop-up ini akan sama dengan data yang ada di sini. Nah, jadi sampai di sini video tutorialnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi pada video tutorial yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.